Dari samudra ke pulau, perjalanan para ulama pembawa cahaya. Bayangkan, sebuah masa ketika laut masih menjadi jalan utama bagi para penjelajah, ombak bergulung, angin bertiup kencang, dan layar-layar putih terbentang di langit biru. Di atas kapal dari jauh, datang para saudagar dari Gujarat, Persia, dan Arab. Mereka tak hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa cahaya peradaban baru. Mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Gresik, dan Ternate. Mereka membuka tikar dagangan, membuat rempah-rempah, atau menjual rempah-rempah, kain sutra, dan kerajinan logam. Tapi lebih dari itu, mereka menyebarkan sikap yang berbeda. Jujur dalam berdagang, ramah pada pembeli, dan santun dalam berbicara. Masyarakat lokal mulai bertanya, kenapa mereka begitu bersih dalam akhlaknya? Dari rasa penasaran itu, datanglah obrolan-obrolan ringan tentang keimanan, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW. Islam menyentuh hati mereka secara perlahan, tanpa paksaan, tanpa pedang, dan tanpa rasa takut. Tapi justru dengan kasih dan akhlak yang memesona. Setelah para saudagar, datang pula para ulama. Mereka menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan mulai membangun pesantren kecil di pinggir pantai. Mereka mengajarkan anak-anak mengaji, mengenalkan sholat, dan memulai dakwah dengan penuh cinta. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga sebagai Sunan Gresik. Beliau adalah ulama dari wilayah Arab yang memilih menetap di Jawa dan memulai dakwahnya secara damai. Dari beliaulah benih-benih Islam mulai tumbuh subur di tanah Jawa. Dari pelabuhan-pelabuhan besar, Islam menyebar ke pedalaman. Dari mulut ke mulut, dari keluarga ke keluarga, dan tak lama kemudian, raja-raja di kerajaan besar seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Ternate pun memeluk Islam. Mereka menjadi Islam sebagai dasar kerajaan, dan lahirlah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Islam tidak datang untuk menghapus budaya lokal, tapi menyatu dengan ajaran Islam beriringan dengan kearifan lokal, sehingga tercipta harmoni yang indah antara agama dan budaya. Dan begitulah, dari samudra luas ke pulau-pulau tropis, dari pedagang ke raja, dari pasar ke pesantren, Islam berkembang di Indonesia, bukan karena kekuatan, tapi karena keteladanan dan kasih sayang. Cahaya itu masih bersinar hingga kini, membentuk bangsa besar yang kita kenal sebagai Indonesia.